Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Mustafa dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu dengan berjudul kinerja PLTU. Di sini ada abstrak, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau yang disebut PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya yang dimakinkan oleh turbin dan energi kalor yang dibutuhkan oleh boiler. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode observasi dan pengelompokan sumber data yang diperlukan seperti kondisi dan pola produksi sistem pada boiler, turbin, dan mengidentifikasi data-data tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan pada data yang ada. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama batu bara dan minyak bakar, serta MVO untuk startup awal. Keuntungan utama penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara adalah dapat beroperasi sepanjang waktu selama masih tersedianya bahan bakar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui daya maksimum yang dibangkitkan turbin dan mengetahui kapasitas air fluida yang dapat dipanaskan oleh boiler. Ada alat dan bahan. Objek yang dilakukan pengujian kinerja pada penelitian ini adalah pembangkit listrik tenaga uap. Alat ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah semua alat ukur sensor yang terpasang di ruang pengendali (control room) dan alat ukur yang terpasang di lapangan. Bahan yang digunakan dalam kegiatan uji kinerja ini adalah katal uap, superheater, dan turbin uap. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah pengelompokan sumber data yang diperlukan seperti kondisi dan pola produksi sistem pada boiler, turbin, dan mengidentifikasi data-data tersebut. Setelah itu dilakukan analisa data untuk menentukan metode pengambilan data dalam kurun waktu 1-2 bulan sehingga data tersebut dapat dievaluasi pada tahap pemeriksaan menyeluruh yang bersifat tidak tetap. Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari pihak instansi, termasuk data yang tidak dapat diukur di ruang pengendali dan data hasil pengamatan langsung. Untuk perhitungan kapasitas air fluida yang dipanaskan oleh boiler, pada PLTU, penulis menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu ada satu, panas spesifikasi yang dibutuhkan di boiler, Q boiler sama dengan H1 dikurang H2. Terus kemudian yang kedua ada energi kalor boiler, Q boiler sama dengan M kali Q boiler. Untuk perhitungan daya yang dibangkitkan oleh turbin pada PLTU, penulis menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang pertama ada laju spesifikasi keluaran turbin atau W. W sama dengan H1 min H2. Kemudian ada daya yang dibangkitkan oleh turbin, W. T sama dengan M kali W. Hasil dan pembahasan. Data hasil penelitian diambil berdasarkan beban aktual maksimum di setiap harinya selama seminggu. Data hasil penelitian diambil dengan metode observasi yang digunakan untuk mempermudah dalam penyelesaian permasalahan dalam pengambilan data PLTU. Yaitu ada beban generator, merupakan beban aktual maksimum dalam 24 jam, nilai tekanan dan temperatur pada HP turbin, IP turbin, dan LP turbin, merupakan daya maksimum per hari, nilai steam flow, dan entalpi keluaran pada IP turbin dan LP turbin merupakan interpolasi dengan data manual book. Dan di sini ada tabel-tabelnya. Pertama ada data awal boiler, di sini ada nomor parameter satuan dan waktunya. Kemudian data 2 itu data awal turbin, dan di sini ada nomor parameter satuan dan waktunya. Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dihitung kapasitas kalor yang dihasilkan oleh boiler. Pada data tabel 2 dapat dihitung daya yang dihasilkan oleh turbin. Kapasitas kalor yang dihasilkan boiler dapat diketahui dengan menggunakan persamaan 1 dan 2. Hasil perhitungan boiler selama seminggu. Kemudian di sini ada tabel 3 yaitu hasil yang diperoleh dari perhitungan boiler. Di sini ada nomor, ada tanggal, ada Q boiler, kilojoule per kilogram, dan Q boiler M per W. Dan kemudian dihasilkanlah ada rata-ratanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap analisis pembangkit listrik dengan tenaga uap di PLTU, maka diketahui hasil perhitungan kinerja di boiler data yang diambil pada hari pertama pada jam 18.00 PM pada hari pertama panas yang dihasilkan oleh spesifikasi boiler adalah sebesar 3.212,2 kilojoule kilogram. Di sini ada data dari tabel 4, yaitu daya maksimum yang dibangkitkan oleh turbin selama seminggu.
Hasil yang diperoleh dari perhitungan turbin, di sini ada data tanggal, ada data W-nya yaitu kilojoule per kilogram, dan ada data WT MW. Dari hasil pengamatan dan perhitungan data turbin dan boiler, maka diperoleh variasi nilai yang berbeda-beda di setiap harinya. Berdasarkan data-data perhitungan diperoleh, maka dapat disajikan pembahasan mengenai presentasi perubahan nilai W dan WT. Untuk Dan di sini ada nilai rata-rata key boiler selama seminggu sebesar 3.240,22 kJ per kilogram. Dan nilai rata-rata key boiler selama seminggu sebesar 278,276 megawatt. Pada tabel 4 ditunjukkan hasil perhitungan turbin selama seminggu pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 18 PM diperoleh nilai W sebesar 2,718,60 kJ per kilogram dan nilai WT sebesar 246,526 megawatt. Dari hasil perhitungan selama seminggu, nilai rata-rata W sebesar 246,526 kJ per kilogram. WT sebesar 241,124 megawatt. Kesimpulan dari hasil analisis berikut, yaitu perhitungan data yang diperoleh dari hasil penelitian di PLTU Jeneponto pada tanggal 12 Juli 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut. Besar daya maksimum yang dibangkitkan oleh turbin uap pada PLTU Jeneponto selama seminggu adalah 241,424 megawatt. Kemudian kapasitas energi kalor atau key boiler yang dihasilkan oleh boiler adalah 278,576 megawatt. Nah, di sini ada nama-nama anggota dari kelompok 5, yaitu ada Yopi Melina Yarlis, Sahrul Mustafa, Dimas Chandra Hakiki, Danu Mesa, dan Aldi Bahar Laska. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.